soalnya. Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Ada yang dapat? 5 ya, Pak? 5. Ya, gimana? Polanya gimana? Sip. 30 kurang 3. Kurang 3. 27 Ya. kurang 4. Dan seterusnya, Pak. Oke. Berarti yang belakang X-nya 12 kurang 7 ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Min 2, min 6, min 14, min 30, min 62. Ini gimana nih? Min 124 bukan, Pak? 124. 124. Gimana cara 124? Min 2 ke min 8. Ke min 6. 6 itu min 4 jaraknya. Ya, min 4 yang ini. Min 8. Terus ini? Min 16. Berarti di sini min? Min 32. Nah, berarti yang terakhir min? Oh ya, min 64. Ada yang nggak teliti dikit. Jadi berapa? 128. Min 1,2 tambah 4 berapa? 126. 2 tambah 4. Iya nggak? Iya, Pak. Iya, nggak teliti dikit ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. X di posisi 9 ya. 9 itu dapatnya gimana? Cek jumlah ini nih. Ya, dapat 8 tambah 9. 10 bukan, Pak? 10. Berapa? 20. 20. Ya, polanya gimana? Benar? 43 kurang 26 tambah dikurang 8. Ya, 43 dikurang 26 tambah 8 ya. Ini 34. Ya, betul, 43 dikurang 34 ya. Berarti dengan pola yang sama, berarti 61 dikurang 14 tambah 27 ya. Jadi 61 dikurang ini 41. Ya, benar 20. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya. 16 sama dengan
16 itu 7 tambah 9. Dari 3 angka ini bisa nggak dapat 9? Dua belas kali 15, 180. Dibagi 20, 9 ya. 12 dikali 15 dibagi 20. Ini tadi ke 9 tadi ya, ditambah 7. 20 itu 4 kali 5 kan, 4 kali 5. Nah, ini dibagi 5 jadi 3, ini dibagi 4 jadi 3. Ya, 3 kali 3, 9. 9 tambah 7. Nah, dengan cara yang sama, berarti ini dikali, ya. 14 dikali 20, dibagi 35, ditambah 4. 35 itu 5 kali, 7 kali 5. Berarti ini dibagi 7, 2. Ini dibagi 5, 4. 2 dikali 4, 8. 8 tambah 4, jadi 12. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan mulai. Yang D ya, Pak. Domba, ya. Sip. Dapat X-nya berapa? Y-nya berapa? X-nya X-nya 6. 6. Ya, X-nya 6 ya. Ini X sama dengan 2Y ya. Kita substitusi ke persamaan yang kedua. Berarti 2Y ditambah Y sama dengan 9. Jadi 3Y sama dengan 9. Y-nya 9 dibagi 3, jadi 3 ya. Karena X-nya 2 kali Y, berarti X-nya 6 ya. Kita coba masukin ke jawaban ABCD. Ya, yang benar D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Bentuk sederhana. Ya, mulai. Dan dapat lihat faktor dari FPB-nya yang pembilangnya apa? 3X yang keluar ya. Ayo lanjutin. Atasnya 2 min X, Pak. Yang di atas 2 min X ya betul. Intinya X Yang di min bawah? 2, X min 2. Iya. Jadi X kuadrat min 4X plus 4. Jadi betul kamu diurein jadi ini coret ya, bisa ya? Ya. Jadi 3 X min 2 kuadrat ya. Nah, langkah berikutnya. Ini bisa dicoret jadi min 1 ya, Pak? Ya, ini jadi X min 2, tapi kasih min ya. Jadi bisa dicoret. Jadi jawabannya yang mana?
Yang C, Pak. C, ya. Sip. Min-nya pindah ke bawah ya. Min-nya pindah ke bawah jadi pembilangnya jadi 3. Karena dikali min jadi berubah tandanya ya. Atau dibalik sama aja. Ya, C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis M dan melalui titik min 1,2. Yuk, ada yang dapat? Ini bisa beberapa detik aja nih ya. Yang ditanya yang tegak lurus sama garis M. Kalau yang tanya garis M kan biasanya yang disumbu Y ya. Yang disumbu Y jadi koefisien X, yang disumbu X jadi koefisien Y ya. Nah, tapi kalau yang tanya yang tegak lurus ya, yang disumbu X jadi koefisien Y ya. Ini kan kelipatan 2 nih, semua dibagi 2 aja ya. Dibagi 2 jadi 2X. Ini jadi 1 kan? Y. Kalau tadi ini garis M tandanya beda ya. Satu negatif, satu positif. Kalau tegak lurus tandanya sama. Jadi 2X plus Y ya. 2X plus Y jawabannya A. Ayo, ada yang kurang jelas? Biar kalau berikutnya ketemu soal gini jadi cepet. Ada yang tanya? Itu sama dengan 0, kenapa enggak? Kenapa? Itu ini mau kan, sama dengan 0 ya, Pak? Iya, betul. Konstantanya kan bebas, karena nggak diketahui lewat mana. Kalau di sini min 1,2 masukin aja, min 1, min 2, tambah 2, jadi 0 ya. Oh, oke, Pak. Ya. Ada lagi yang kurang jelas? Tapi begitu lihat persamaan garisnya kan cuma 1 nih ya, 2X plus Y ya. Kalau mau masukin ya nggak apa-apa. Ada lagi yang kurang jelas? Tadi Y-nya dapat dari mana, Pak? Y-nya? Iya kan, koefisien di sumbu X-nya kan 4 sama di sumbu Y-nya min 2 ya. Kalau ditanya M kan justru kebalikan. Yang di sumbu Y jadi koefisien X, yang di sumbu X jadi koefisien Y kan. Nah, tapi kalau tanya yang tegak lurus, jadi koefisien X dulu ya. Koefisien X, ini jadi koefisien Y. Ini sama-sama kelipatan 2, kamu bagi 2 aja, 2 sama min 1. Ini jadi 2X, ini koefisiennya 1 kan. Kalau tadinya tandanya beda, 1 plus 1 min kan. Kalau tegak lurus jadi sama. Sama-sama plus atau sama-sama min. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Saya mesti dilatih biar cepat nih ya. Soal gini bonus soal-soal kayak gini. Sebentar aja. Oke, lanjut. Nilai yang paling mendekati bentuk 8, akar 8,2 dikali 10 pangkat 9. Ya. D. Domba. Ya, gimana caranya? Betul. 82 kali 10 pangkat 8. Terus diakarin. Ini betul ya. Ini komanya jadi pangkat ini biar jadi genap aja biar bisa diakarin ya. Satunya dikaliin ke sini jadi 82, ini 10 pangkat 8 betul ya. Yang 82 mendekati 81 ya bilangan kuadrat. 81 kan akarnya 9, yang ditanya mendekati ya. Ini berarti 10 pangkat 4. Jadi 90.000. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai.
12 ya, Pak. 12. Ya. Gimana 12? Itu M hashtag N-nya kan M min N kuadrat sama dengan 3. Ya. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Bentuk P min Q yang dikuadratkan ya. Dari sini. Jadi M hashtag N berarti sama juga M kurang N yang dikuadratkan. Jadi 36. Yang ditanya 2 kali dari selisih MN ya. Berarti kan MN-nya itu 6 ya. Kalau kita kali 2 jadi 12 ya. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Yang 8, Pak. 8. Enggak, gimana caranya? Itu M-nya 6, N-nya 4. Iya, dapat 5. MN itu kamu pilih 46 ya, karena yang pilih Ya. minimum ya. Iya. Biar jadi 24 tuh bisa 1 kali 24, 2 kali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6 ya. Karena minimum dari jumlah ya, yang jumlah minimum kan bisa dapat dari 4 sama 6 ya. Berarti yang kita pakai jadi 4 tambah 6 ya. Ini minimum yang ditanya. 4 tambah 6 kurang 2. Ya, 10 kurang 2, 8 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke berikutnya. Seperempat buat kolam ikan, 2/5 buat pasang keramik, sisanya rumput. Yang ditanami rumput itu ini. Ini tanya kolam ikan. Seratus. Ya, 100. Oke, betul ya. Satu bidang tanah kan dikurang yang dibuat kolam ikan ya, 1/4 bagian, dikurang lagi 2/5 yang buat keramik ya, dari total tanah awal, itu kan rumput ya. Rumput itu 140 meter, jadi kita cari X-nya dulu. Ini kalau kita samakan penyebut jadi 20 ya. 1 itu 20, dikurang 20 dibagi 4, 5. Dikurang 20 bagi 5 itu 4 tambah 2, 8 ya. Dari X itu 140. 20 dikurangi 13 ini 7 ya. Ini 7. 7 per 20 sama kali X sama dengan 140 ya. Sama-sama kita bagi 7, ini jadi 20 ya. Berarti X-nya adalah 20 dikali 20. Atau 400. Yang ditanya yang kolam ikan ya. Ya kolam ikan 1/4 bagian. Kolam ikan 1/4 dari luas tanahnya ya. Dari kali 400. Ya, jadi 100. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Panti asuhan memiliki persediaan beras cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika panti asuhan penghuninya nambah 5 orang, jadi 25 orang. Persediaan berasnya akan habis dalam waktu berapa?
12 ya, Pak? Yep. Betul, perbandingan terbalik ya. Perbandingan terbalik 20 dibanding 25 orang yang ditanyain ya. Dikali 15 hari. Ini kita bagi 5, jadi 4/5 ya. 15 dibagi 5 itu jadi 3. 4 kali 3, 12. 12 hari. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Bu Ratih menyimpan uang di bank sebesar 750.000 dengan bunga 1,5% per bulan. Besar uang Bu Ratih selama 4 bulan itu jadi berapa? Ya. Yang C, Pak. Charlie 795. Yap. Kamu boleh pakai rumus atau boleh cari bunganya selama 4 bulan ya. Bunga selama 4 bulan berarti kan 4 dikali 1,5% ya. Dikali yang 750.000 ya. 4 1,5%. Berarti 6% ya. 6% dikali 750.000. Nolnya coret ya. Kalau kali 2 kan 150 berarti 45.000 ya bunganya. 45.000 tabungan awalnya 750.000 ya. Jadi tabungan setelah 6 bulan ditambahkan aja ya. 795. Oke, C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Mulai. Siswa 30 siswa punya adik, 18 siswa punya adik dan kakak, 7 siswa tidak memiliki adik maupun kakak, banyak siswa yang hanya mempunyai kakak. Ya. Boleh pakai diagram Venn, boleh pakai rumus ya. Ada yang dapat? 13, Pak. Yep, betul ya. Kamu pakai apa ngerjainnya? Pakai diagram Venn. Iya, pakai diagram Venn boleh ya. Kalau diagram Venn masuknya dari yang keduanya dulu, tengah-tengah ya, 18. Ini yang adik 30. Udah dari tengah-tengah 18 ya. 30 kurang 18 jadi 12. Di luar yang nggak ada 7, ya kan? Ini 30, ini 7. Awalnya 50 ya. 50 kurang 7. Kurang 7, kurang 37 ya. Jadi 13. Ini 13. Yang ditanya yang hanya punya kakak ya, 13. B. Kalau pakai rumus dimasukin 50, ini yang adik 30, ini kakak belum tahu ya.
dikurang yang punya keduanya 18 ditambah yang tidak itu 7 ya. Ini sama-sama kurang 50 jadi 20. Ini min 11 ya. Min 11 pindah ruas. Jadi 20 tambah 11 jadi 31. Ini yang kakak. Karena yang ditanya hanya kakak berarti dikurangi 18. Jadi 13. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Jelas, Pak. Cukup. Ya. A1-nya 112. Ini A1. A2-nya 4X. A2 yang ini. B1 2P. Ya, ditanya nilai 2X dan P. Ya. Yang Pak. Iho. Ya, apa dulu yang dihitung? 2P sama dengan 112. 2P, ya, ini sama ya. 2P Ya. sama dengan 112. Kalau P berarti dibagi 2 ya. Ya. Jadi P-nya 56. Antara E dan P. Lalu nyari X-nya? 180 kurang 112 sama dengan 4X. Ya, betul. 4X itu 180 dikurang 112. Jadi 68 ya. Karena ini tanya 2X, berarti kita bagi 2 aja ya. Dibagi 2, jadi 2X itu 34. Ya, E. Oke, lanjut. Ya, mulai. Yang Pak. Oke. Ini tinggal dikali ya. Ini dikali. Jadi 2X kuadrat. Lalu X-nya jadi pangkat 3 ya. Minus X pangkat 3Y. Ditambah pangkatnya bagi 2. Jadi X pangkat 3. Ini pangkatnya bagi 2. Y ya. Nah yang satu, ini besarnya sama ya. Yang satu min 1 plus bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 2X kuadrat. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. B ya, Pak. Apa? Yang? B. Bravo. Yep. Ini penyebutnya sama nih di atas sama bawah ya. Berarti kita fokus di pembilangnya aja. Pembilang di atas sama pembilang di bawah. Pembilang di atas kali silang ya. Y kuadrat dikurang X kali X. X kuadrat. Yang ini Y dikurang X ya. Kali silang juga. Oke, kalau di atas kita uraikan jadi Y plus X dikali Y min X ya. Selisih 2 kuadrat ya. Ini Y min X. Ini tinggal dicoret ya. Jadi Y plus X. Atau X plus Y. Sama ya. B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut.
Yuk, udah dapat? Dapat berapa? FM dimasukin 4M plus 5. Yuk. Ya, 5 tambah berapa jadi 25? 5 tambah 20 ya. 4 dikali berapa jadi 20? Berarti M-nya 5 ya. 5 ditambah berapa jadi 4? Jadi 41? 36 ya. 4 dikali berapa jadi 36? Berarti N-nya 9 ya. M dapat 5, N 9. Yang ditanya 2M dikurang N. Berarti 2 dikali 5 dikurang 9 ya. 10 kurang 9, 1. E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, soal berikutnya nih. Jadi kan bilangan pokoknya 2 semuanya ya. Yuk. 8 itu 2 pangkat 3. Kalau akar kan setengah ya. Jadi 3/2. 16 itu 2 pangkat 4. Ini 1/8 ya. 1/8. 0,5 itu kan 2 pangkat min 1. 0,5 itu sama juga setengah atau 2 pangkat min 1 ya. Ini pangkat min 1. Itu setengah ya. Oke. 4 kali 1/8 ini jadi setengah ya. Ini jadi setengah. Ini min setengah ya kan. Kalau pangkat dipangkatin ingat A pangkat M dikali A pangkat N. Pangkatnya dijumlahkan ya. M tambah N. Berarti yang depan ini 3/2 tambah setengah. Jadi 4/2 atau 2 pangkat 2 ya. Lalu yang ini 3/2 dikurang setengah jadi 1 ya. 2/2 atau 1. Jadi 4 dikurang 2. Hasilnya 2. Ada yang kurang jelas?
Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Membentuk barisan aritmetika, ya. Kelilingnya 60. Segitiga siku-siku berlaku Pitagoras, ya. Ingat triple Pitagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Dari 4 ini pilih yang membentuk barisan aritmetika. Ya, 1,5 menit udah dapat. Yang membentuk barisan aritmetika cuma ini, ya. Berarti kelilingnya, ini perbandingan sisinya berarti kita pakai yang 3, 4, 5. Ini bedanya 1 kan. 3x ditambah 4x ditambah 5x itu jadi 60. Kalau kita jumlahkan jadi 12x, ya, 60. Berarti x-nya adalah 5. Oke. Yang ditanya tapi luasnya yang dipakai, sisi miring nggak dipakai, ya. Berarti yang dipakai adalah 3x sama 4x, ya. Berarti luas 3 dikali 5 itu 15. Dikali 4 kali 5, 20. Dibagi 2. 20 bagi 2 itu 10. 15 dikali 10 jadi 150. Yang B, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini orang yang dikit harusnya enak interaksi nih, mumpung dikit. Jangan anteng-anteng aja. Ya, lanjut. Ini bisa langsung difaktorkan atau kalau bingung dikali x kuadrat dulu, ya. X kuadrat min 10x ditambah 25 sama dengan 0. Cari x-nya. Ayo. 1/5 ya, Pak. Yep, betul. Ya. Ini berarti kamu faktorkan, ya. Jadi x min 5 kuadrat kan? Kita berarti x-nya sama dengan 5, ya. Dimasukkan ke yang ditanya, berarti 5 dibagi 5 kuadrat. Ya. Coret-coret dibagi 5, jadi 1/5. Ya, D. Lanjut ke nomor berikutnya. Suatu gedung punya 5 pintu masuk. 3 orang hendak masuk gedung. Berapa banyaknya cara untuk masuk pintu yang berlainan? Itu Pakai tinggal gimana, Pak? Kenapa? Pakai apa? Itu 5 kali 4 kali 3 bukan, Pak? Atau bukan? Yoi, betul. Ini pakai permutasi, ya. 3 orang permutasi 3, 4, 5. Karena memperhatikan urutan, ya. Jadi 3 terakhir, 5, 4, 3. Iya, betul. 20 kali 3, 60. Ada yang tanya? Kalau dia pintunya nggak berlainan berarti langsung 5 aja gitu, Pak. 5.
Kalau pintunya? Nggak berlainan, jadi nggak ada aturan kalau pintunya harus berlainan. Iya, kalau ini kan harus berlainan. Jadi misalnya 2 pintu deh ya. 2 pintu. Si A masuk pintu A, ada 2 pintu, sorry. Pintu 1, pintu 2. Si A masuk pintu 1, B masuk pintu 2. Terus B masuk pintu 1, A masuk pintu 2. Ini kan dihitung 2 ya. Memperhatikan urutan pintu yang berlainan. Itu yang kamu tanya kan? Kalau misalnya dia nggak berlainan, Pak, Kalau nggak berlainan maksudnya gimana itu ya? jadi masuknya bisa dari pintu yang sama gitu, caranya gimana, Pak? Bisa masuk ke pintu yang sama. Ah, Tiga-tiganya. iya, Pintunya ada berapa? pintunya ada 5. Pintu ada 5. Tapi boleh sama. Iya, boleh Ya. sama. Itu gimana? Iya, berarti yang pertama bisa, kan 3 orang bisa A. Bisa orang yang lain ya. A, B, C di pintu 1. Ada berapa cara rumusnya? Terus pintu ini masing-masing 2. Ini ada banyak orangnya bisa dicari. Pintu 1 dengan 3 orang masing-masing, satu pintu dulu deh. Satu pintu 3 orang ada berapa cara? 3 cara. 3 cara. 3 orang ya? 3 cara. Iya bukan. Ini kan nggak boleh ABC, ACB. Ini hitung 1 Oh nih kan? iya, Deng. Hitung 1 kan karena pintu sama. Jadi lebih sedikit ya. Paham nggak? Paham. Oke. Lanjut. Mulai. Yang B, Pak. Bravo. Ya. Ini boleh pindah ruas atau dibagi 2 dulu boleh ya. 5 dikurang X besar dari 1. 5-nya pindah ruas, min X lebih besar dari 1 kurang 5 min 4 ya. Kita bagi min 1. X jadi lebih berubah tandanya lebih kecil ya dari 4. Yang ditanya kurang 1. Berarti tinggal dikurang 1 aja ya. X min 1 lebih kecil dari 3. Ya, B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Mulai. Tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 5. Kurang dari 25. Kelipatan 5 kan 5, 10, 15, 20. Tapi tidak habis dibagi 3. Berarti yang bukan kelipatan 3. Ini dicoret ya. Yuk, udah dapat? Yang D ya, Pak. Domba. Ya. X-nya yang mana? X-nya 20. X, ini Y, ini Z ya. Iya. X tambah Y. Berarti 20 ditambah 10. Dikurang Z, dikurang 5. Jadi 30 kurang 5, 25. Yep, D. Oke, lanjut.
Yuk. Anggap aja awalnya panjangnya 10, lebarnya 10. Anggap. Udah dapat? Nambah 20%. Kalau awalnya 10 kan jadi 12, ini jadi 12 ya. Luasnya dikali. Awalnya 10 kali 10, udah dapat berapa? Yuk. 44. Ya, naik 44 ya. 10 kali 10, 100. Ini 144. Ya, nambah ya. Nambah 44. Oke, C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Ini bilang pokoknya 3 semuanya ya. A pangkat M pangkat N jadi A pangkat MN. A pangkat M kali A pangkat N, M plus N. Dibagi dikurang ya. Tiga ya, Pak. 3, sip. 243 itu 3 pangkat berapa? Ini 3 pangkat 5 ya. Nah, 5 dikali 1/5 kan 1 ya. Jadi 3 pangkat N ya. 3 pangkat N. Ini dibagi ya. Atau dibagi dulu deh ya. 9 itu 3 pangkat 2N. Ini perkalian jadi ditambah ya. Dikurang N dikurang 1 ya. 2N kurang N jadi N kan. Dibagi ini jadi habis ya. 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N habis. Jadi tinggal 1/3 pangkat min 1 ya. Atau jadi naik ke atas 3 pangkat 1. Ya. B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Yuk. 5 detik. Yang B, Pak. Bravo, ya. Ini kan sama nih, 4A, ini min 4A, berarti bisa dicoret ya. Akar dari 4A kuadrat berarti 2A. Berarti ini tinggal dikali 2 aja, 0,2. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Semua titik pusat lingkaran dihubungkan oleh garis vertikal dan horizontal. Maka kemungkinan banyaknya persegi yang dapat dibentuk. Jadi tarik garis vertikal sama horizontal semuanya ya. Nah, ada berapa persegi itu? Berapa, Vi? 6. 6. Yang persegi kecil 7. 7 nggak ada jawabannya lu. 8. 9. Nggak tahu. Yang benar berapa? Yang kecil berapa? Yang kecil dulu. Yang kecil ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tinggal yang besar ya. Dari sini 1 nih, jreng 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 ya. Dari sini 1 lagi deh. Ya, 2. Paham nggak? Paham. Ya, jadi 8 ya. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ada X, Y, Z. Sudut dalam itu ya. Berapakah nilai Z-nya ya? Yang ditanya yang ini. Kalau X-nya diketahui, bisa ngitung
Z-nya nggak? Bisa. Bisa Bisa. kayaknya. Bisa. X itu kan yang ini X nih, ya. Gimana ngitung Y-nya? Ngitung Z-nya. Z tuh yang ini nih Z, ya. Sama kan sehadap nih. Bisa ngitung Z-nya kalau X-nya diketahui? Enggak ya, Pak. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Satunya nggak cukup. Kalau Y-nya diketahui? Enggak juga. Nggak juga. Ini Z nih, Z. Y tambah Z berapa? Kan Y sama juga. 180. Nah, 180. Ya. Oh iya. Kalau Y-nya diketahui, pasti Z-nya diketahui juga ya. Tinggal dikurangin 180 aja. Berarti yang 2 cukup ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pada segitiga ABC, AC-nya 6. Berapakah panjang garis CD? Ini tanyain ya. Kalau AB-nya diketahui, ini AB. Bisa ngitung X-nya nggak? Ini 10 nih AB-nya. Bisakah? Bisa ya, Pak? Bisa. Apa dulu yang dihitung? Ini kan segitiga, ada 3 segitiga yang sebangun ya. Iya. 3 segitiga sebangun bisa berlaku Pitagoras. Kalau ini 6, ini 10, berarti kan BC-nya bisa dicari kan? Iya nggak? Bisa. Iya. BC-nya 8 ya. Iya, CD itu bisa dihitung dari pakai perbandingan 2 luas segitiga aja ya. 6 kali 8 dibagi 10. Ya, 1 cukup ya. Kalau yang kedua, kalau BD-nya diketahui nih BD. Ini 6,4. X-nya bisa dihitung nggak? Itu kan triple Pitagoras ya. A, B, C. Yang pertama segitiga kecil 6 diketahui, panjangnya sisi panjang ditanyain. Kalau yang kedua dari sisi segitiga sedang panjangnya diketahui 6 sisi panjang. Yang ditanya sisi pendek. Bisa nggak hitung X-nya? Ya kalau dua sisi ini kan bisa Pitagoras ya. Sisi pendek jadi 6 kuadrat miring ya. 6 kuadrat 36 dikurangi X kuadrat. Ini bisa pakai perbandingan ya. Bisa pakai perbandingan dapat X-nya. Perbandingan kan misalnya X dibagi atau kali silang deh ya. Kali silang 6,4 dikali akar 36 min X kuadrat sama dengan X kali X kuadrat. Sama-sama di kuadrat ntar dapat X-nya ya. Bisa juga ya. Ada yang kurang jelas? Jadi 1 dan 2 cukup. 1 atau 2 cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Misalkan XY menyatakan koordinat titik A pada bidang XY, di mana X tambah Y-nya tidak sama dengan 0. Apakah A terletak di kuadran ketiga? Apakah A terletak di kuadran ketiga? Yang pertama, X tambah Y kuadrat sama dengan, bisa nggak hitung, nentuin itu? X tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X tambah 6. Ya. Kalau ruas kiri, ruas kanan kita bagi X tambah Y, ini bisa dicoret ya. Karena X-nya tambah Y tidak sama dengan bisa dibagi. Nah, lalu ruas kiri, ruas kanan kita kurangi X, berarti Y-nya sama dengan 6. Ya. Ini X-nya kita coret juga. Y sama dengan 6 itu bisa menjawab pertanyaan ini nggak? Halo? Ini Y-nya 6 ya. Ini kuadran ketiga di sini. Ya, jawabannya A tidak di kuadran ketiga, tapi bisa menjawab ya.
Berarti ini cukup ya. Yang kedua 2x tambah y sama dengan 3. Yang kedua, kalau x-nya 0, y-nya 3 ya. Y-nya 3. Kalau y-nya 0, x-nya y-nya 0 tutup, x-nya 3/2. Nah, gitu garisnya ya. Ini juga tidak di kuadran ketiga, berarti cukup untuk menjawab ya. Jadi jawabannya D ya, 1 atau 2. Nah, kecuali kalau persamaan garisnya yang begini nih ya, persamaan garisnya. Ada yang di kuadran ketiga, tapi ada juga yang tidak di kuadran ketiga. Nah, ini baru nggak bisa menjawab nih ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu 10.000 liter atau 10.000 desimeter kubik. Berapakah panjang rusuk? Seluruh rusuk ya. Total rusuk. Rusuk ada 4 panjang, 4 lebar, 4 tinggi ya. 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya, ini berapa? Oke, satu bisa menjawab pertanyaan nggak? Kalau luas permukaan baloknya diketahui. Luas permukaan balok itu apa? Ada 2 kali panjang lebar, panjang tinggi, lebar tinggi. Ya, ini 700. Bisa ngitung ini? Gimana Rizky? Putri? Bisa nggak? Enggak ya, Pak? Iya, ini ada berapa variabel? Ada 3. Ada 3. Baru 2 persamaan kan? Iya, nggak cukup ya. Nggak cukup. Kalau yang kedua panjang banding lebar banding tingginya 4:2:1. Bisa menjawab pertanyaan? Bisa. Satunya ditutup ya. Kalau 2 berarti 1 ditutup. Berarti cuma diketahui yang volume sama ini doang. Bisa nggak? Bisa apa nggak? 4x dianggap x ya. 4x dikali 2x dikali x sama dengan 10.000 ya. Ini berarti 8x pangkat 3, 10.000. Dibagi 3, dapat x-nya ya? Iya, dapat. Dapat x-nya, berarti dapat panjang, dapat lebar, dapat tinggi. Iya, yang 2 cukup ya? Iya. Ini tadi 1, oh salah di sini. Nah, 1 di sini, 2 cukup ya. Berarti jawabannya yang mana? Bravo ya? Yang B. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Tiga siswa dan 3 siswi duduk berjajar. Banyak susunan duduk yang mungkin. Yuk, ada 6 orang berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini harus putra ya. Ya, harus siswa ya, harus putra. Ini harus putra. Yang lain bebas. Ya, berapa cara? Yang paling kiri berapa cara? Yang paling kiri? Pi? 2. 2. Kan ada 3 nih putranya nih. Ya, ini 3
3 cara dong. Ya. Kalau 1 di sisi ini, berarti yang paling kanan berapa cara? 2. 2. Sisanya berapa orang? 1. Sisanya semuanya dong. Oh iya, Deng. Ya. 4 berarti. 1 putra sama 4. 3 wanita kan? Nah, ini yang bebas nih ya. Berarti ini 4 cara, 3 cara, 2 cara, 1 cara. Ya. Totalnya jadi berapa? Ini 12, ini 12. Ya. Jadi berapa? Hmm? Ya, 12. 144. 144 ya. Berarti ini lebih kecil ya. Atau key-nya lebih besar. Jadi jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jelas, Pak. 4 adalah M% dari 25. 4 adalah M%. Berarti per 100 kali 25. Tinggal dibagi aja ya. Ini 4. 4 kali 4 berarti M-nya 16 ya. Jadi jawabannya sama ya. P sama dengan Q. C. Oke, lanjut. M-nya kecil sama dengan N. Ayo. Nih, bener hubungan P sama Q-nya gimana nih? M-nya kecil sama dengan N. Yuk. Sama, Pak. Sama. Sama. Kenapa dapat sama? Itu kalau dikuadratin M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Terus kalau dikali N sama. Lebih kecil dari N kuadrat. Iya. Kalau M kuadrat lebih kecil. Coba misalnya M-nya 1, N-nya 2. Ya. Berarti M kuadrat itu 1, MN-nya 2 ya. Ini lebih kecil. Ya. Kalau M-nya min 2, N-nya min 1. M kuadrat 4. M kali N? M kali N? 2. 2. Oke, lebih besar ini. Oh Ini iya. satu lebih kecil, satu lebih besar nih. Jadi jawabannya yang mana yang benar? Yang D. Iya, karena nggak konsisten ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Hati-hati ini Bisa, Pak. sederhana tapi jebakan ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. P-nya 30 pangkat 42. Q-nya 3 pangkat 126. Ayo, hubungannya gimana nih? Tiga puluh pangkat 42. Seratus 126 itu 42 kali berapa ya? Kali 3 ya. Kali 3. Yuk, ini dijadiin gitu. 3 pangkat berapa? Kali 3 pangkat 3. Gimana hubungannya jadinya? Lebih besar. Yup, ini 27 kan? 27 pangkat 42. Berarti ini lebih besar ya. P lebih besar Q ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Diagonal perseginya 12. P-nya luas persegi. Yuk. Lebih kecil, Pak. P-nya lebih kecil. Kamu dapat P berapa?
72. Dapat 72-nya dari mana? Itu diagonalnya. Kan perbandingannya 1 sama akar 2. Terus dapat sisinya. 1 akar 2. Ya. Berarti luasnya kamu cari gimana? Dibandingin aja. Ya, ya. Persegi itu di belah ketupat bukan? Iya. Iya. Kalau luasnya belah ketupat apa? Rumusnya. D1 kali Iya. 2 bagi 2. Nah, berarti luasnya persegi bisa juga 12 kali 12 bagi 2 ya. 12 bagi 2, 6. Ini 72. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X-nya di antara 2 dan 3. P-nya X kuadrat plus 2. Q-nya X pangkat 3 min 1. Ayo. Ayo, ayo. Ada yang dapat? Lebih kecil kayaknya. Kayaknya. Gimana kamu dapat kayaknya lebih kecil, gimana caranya? Nggak tahu dicobain ya, cobaan. Oke, kita coba lihat nih ya. Ini kan awalnya kan X-nya di antara 2 dan 3 ya. Nyampe-nya dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti di antara 49 ya. Iya nggak? Terus ditambahin 2 nih, tambahin 2. Berarti 6 X kuadrat itu tambah 2 di antara 11 ya. Kalau Q dipangkatin 3, 2 pangkat 3 ini berarti 8 ya. X pangkat 3, 3 pangkat 3, 27. Tapi dikurang 1, berarti kita kurang 1. Nah, ini berapa? 26, betul. Kamu ngeliatnya yang depannya. 6 lebih kecil 7, 11 kecil 26, gitu. Iya. Sekarang kalau dicoba di garis bilangan ya. Ini 6, ini 11. Ini si P. Si Q-nya dari 7, ya kan? Dari 7 sampai 26. 6 memang lebih kecil dari 27, ya nggak? Tapi kalau kalau 10 lebih dibanding 7 gimana? Lebih besar. Lebih besar. Ya nggak, jadi nggak bisa tentuin ya. Kalau yang sebelah kini, iya lebih kecil dari sini. Tapi ada yang di sini lebih besar dibanding yang ini kan. Jadi yang paling tepat adalah yang ini ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Iya, karena ada sebagian yang lebih kecil, ada sebagian yang bisa sama, ada sebagian yang bisa lebih besar. Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Yuk, lebih gampang nih. Yuk, mulai. Benar semua, Pak. Benar semua. Oke, A-nya berapa? 24. 24 ya, kali 64. Ini dibagi 8 jadi 24. Kalau B-nya dapat berapa? 24 juga. 24 juga. 40 bagi 5 itu 8, ini 24. C-nya dapat berapa? 62,5. Ini bagi ini 12,5, jadi 62,5 ya. Kita cek. 1, C-nya lebih besar dari A. Iya, benar ya. 1 benar, 3 benar.
Lalu A dikurang B, A kurang B sama ya. Berarti bisa coret. Berarti C sama dengan C. 2 benar. Yang 4. A tambah B cuma dapat 48 ya. C-nya 62,5. Berarti lebih kecil ya. Oke. Semuanya benar. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Ya. Mulai. Satu tiga doang, Pak. 1-3 doang. 1-3 doang. Gimana kamu ngerjainnya? Di delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Gradien. Gradiennya. Oh, selisih dengan titik ini gitu? Iya. Oh, gitu. Boleh. Berarti 2/2. Terus? Atau oke, itu boleh pakai cari persamaan garis juga boleh ya. Y sama dengan mx plus n. Ini kan 2 nih, ya. Gradien 2 berarti Y sama dengan 2x. Tambah berapa nih, gitu ya. Kita masukin titiknya 1,33 sama dengan 2. 2 tambah 1 ya. Berarti ini tambah 1. Persamaan garisnya 2x tambah 1. Yang 1 ya. Y-nya 5 sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1. Benar ya. 1 benar, 3 benar. Yang kedua, Y-nya 2. 2 sama dengan 2 dikali min 1. Min 2 tambah 1. Oh, ini salah ya. Jadi 2 salah, 4 pasti salah. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Seperti biasa, kalau ada yang mau link video pembahasannya, PM saya. Setelah convert, kira-kira 20 menitan atau 30 menit, saya langsung kirim ke WA-nya ya. Oke, saya tutup